وعلى نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas permasalahan yang kedua, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Dan sekarang kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Dan permasalahan yang ketiga ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Wa qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-mas'alatu tsalitsatu. Dan ini adalah permasalahan yang ketiga. Wahiyya min ahammil wajibati ay ya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yajuzu lahu ay yuwaliyal musyrikina aw yuhibbahum fa kullu man ata'a Allaha wa rasulahu wa wahhadallaha la yajuzu wa wahhadallaha jalla wa ala yulzimuhu ay yu'adiyal kuffara wa yubghidahum fillahi wa la yajuzu lahum walatuhum wa mahabbatuhum liqawli ta'ala la tajidu qauman ay la tajidu ya Muhammadu qauman ahla imanin sadiqin yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala permasalahan yang ketiga, wahiyya min ahammil wajibat, dan dia termasuk kewajiban yang penting, termasuk di antara kewajiban yang paling penting. Yang paling penting. Apa itu? Ayya'lama kullu muslimin wa muslimatin, hendaknya setiap muslim dan muslimah annahu la yajuzu lahu ayyuwaliyal musyrikin, bahwa saya tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang musyrik. Dekat, ya, loyal itu dekat, cinta, itu makna loyal. Gak boleh bagi orang muslim dan muslimah dekat kepada orang-orang musyrik dan cinta kepada mereka, apalagi saling tolong menolong. Gak boleh baginya berloyalitas kepada orang musyrik au yuhibbahum, atau mencintai mereka. Fakullu man ata'a Allah wa rasulahu wa wahadallaha, maka setiap orang yang ata'a Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, wahadallaha, dan dia mentauhidkan, mengesahkan Allah, yulzimu ayu adiyal kuffar, harus baginya untuk memusuhi orang-orang kafir, wa yubghidhum fillahi, dan Hanif, tolong Hanif. Dan membenci mereka karena Allah. Ya, memusuhi, membenci mereka karena Allah. Dan ana ulangin lagi, dan sudah ana sampaikan di matan, ini ada pembahasannya ya, di kitab khusus, banyak dan panjang.
Karena ada hal-hal yang seseorang boleh bermuamalah dalam hal apa nanti itu akan ada pembahasannya. Ada batasan-batasannya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya yang seperti itu? Bagaimana cara muamalahnya? Bagaimana menggabungkan antara murka dan cinta? Wala yajuzu lahum muwalatuhum wa mahabbatuhum. Enggak boleh baginya berloyalitas kepada mereka dan mencintai mereka. Karena enggak mungkin orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kekasih kita, menzalimi Allah, kekasih kita, kemudian kita dekat dengan dia, cinta dengan dia, enggak akan mungkin, enggak akan bisa bersatu. Kalau memang kita benar-benar cinta, benar-benar berserah diri, benar-benar taat kepada Allah. Ya mungkin yang pernah Anda sampaikan, contohnya ada orang yang dia menghina ibu kita. Na'udzubillah min dzalik, ada fulan dihina ibunya, dicaci maki ibunya. Wah, ibu kamu pelacur, ibu kamu pezina, ibu kamu pencuri, ibu kamu dan lain sebagainya. Mungkin gak dia mencintai orang yang menghina ibunya? Gak mungkin. Orang gila yang dia masih cinta kepada orang tersebut yang menghina ibunya. Oleh karena itu, di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah, wahiyya min ahammil wajibat. Permasalahan yang ketiga ini termasuk kewajiban yang paling penting. Karena ini adalah bukti dari permasalahan yang pertama dan yang kedua. Bukti seseorang mewujudkan tauhid rububiyah dan mewujudkan tauhid uluhiyah. Ini dia buktinya. Ini dia buktinya, yaitu al-wala wal bara. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, yang kau tidak akan menjumpai suatu kaum. Maksudnya apa? La tajidu ya Muhammadu qauman, engkau tidak akan mendapati wahai Nabi Muhammad suatu kaum ahla imanin sadiqin, orang yang beriman dan jujur, yuadduna man hadallaha wa rasulah, kemudian mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, engkau tidak akan jumpai. Karena nggak cocok, berlawanan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung. Tak boleh berloyalitas, dekat, cinta kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai pelindung kepada sebagian yang lain. Oleh karena itu apa? Wa may yatawallahum, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, membantu mereka, mencintai mereka, ketika terdapat peperangan, membantu mereka dalam memerang orang-orang muslim. Dan ini masuk nanti dalam nawaqidul Islam. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, minkum, dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Saksi pembahasannya, tidak boleh berloyalitas, cinta dan dekat pada mereka. Dan kebalikannya, harus memusuhi dan benci terhadap mereka. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Lihat, Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah,
Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kenapa kok Allah sampai mengatakan sudah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya? Ada apa? Idh qalu liqaumihim, ingatlah. Qalu liqaumihim, ketika mereka yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri, tidak cinta, tidak dekat, berlepas diri. Allah jadikan itu sebagai suri tauladan yang harus patut diikuti. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami telah mengkufurkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak, telah muncul bainana antara kami, wa bainakum dan antara kalian, al adawah permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Nabi Ibrahim beserta teman-temannya, sahabatnya membenci, memusuhi kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya di atas kesyirikan. Karena kaumnya kafir. Gak boleh kita mencintai, berloyalitas. Harus memusuhi dan membenci. Hatta tu'minu billahi wahdahu. Ya abadan, selama-lamanya. Hingga kalian beriman kepada Allah semata. Maka apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Fala budda minal baghdha'i wal adawati li a'da'illahi wa mawaddatil mu'minina wa mahabbatihim. Bentar, antum harakatnya udah belum? Ada yang belum? Udah belum Umar? Sudah. Yusuf udah belum? Perhatikan ya, anak baca. Fala budda minal baghdha'i wal adawati li a'da'illahi wa mawaddatil mu'minina wa mahabbatihim. Hakadzal mu'minu yuhibbu awliya Allahi wa yata'awanu ma'ahum fil khair. Wa yakrahu a'da Allahi wa yubghiduhum wa yu'adihim fillahi. Wa in da'ahum ila Allahi wa in aqarrahum fi biladihi wa akhadha minhumul jizyata kawaliyil amri li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akhadha al-jizyata minal yahudi wan nasara wal majusi wa akhadha al-jizyata minhum fiha aunun lil muslimina la mahabbatun lahum wa tu'khadu al-jizyatu minhum idza lam yadkhulu fil islami wa la yuqataluna bal yuqarruna ma'a bughdihim fillahi wa adami muwalatihim. Kemudian apa kata Syekh rahimahullah ta'ala? Fala budda minal baghdha, harus adanya kebencian. Wal adawah, dan permusuhan li'adaillah, terhadap musuh-musuh Allah. Allah menjadikan mereka musuh dan mereka memusuhi Allah. Apakah mungkin kita mencintai mereka, dekat dengan mereka? Enggak mungkin. Allah menjadikan mereka musuh. Mereka menjadikan Allah musuh. Apakah mungkin kita mencintai mereka dan dekat kepada mereka? Enggak mungkin. Oleh karena itu, fala budda minal baghdha, harus ada kebencian dan adawah. Permusuhan li'adaillah, terhadap musuh-musuh Allah. Dan juga ingat, wa mawaddatil mu'minin, dan menyayangi orang-orang mukmin, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Hakadzal mu'minu, seperti inilah orang-orang mukmin. Yuhibbu awliya Allahi, dia mencintai kekasih-kekasih Allah.
Ya antum sesama mukmin saling menyayangi, saling mencintai, ta'awun, tolong menolong. Wa yata'awanu ma'ahum fil khairi, dan tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan. Mulai dari hal yang kecil dari sekitar kita. Dan itu dapat dilihat seberapa besar wala dan bara kita, cinta kita dan berlepas dirinya kita. Seberapa besar bukti kita sudah mewujudkan permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua. Hakadzal mu'minu, seperti inilah orang-orang mukmin, yuhibbu awliya Allahi, dia mencintai kekasih-kekasih Allah, wa yata'awanu ma'ahum fil khairi, dan saling tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan, wa yakrahu a'da Allahi, dan membenci musuh-musuh Allah, wa yubghiduhum, dan murka terhadap mereka, wa yu'adihim, dan memusuhi mereka fillahi, karena Allah. Wa inda'ahum ilallahi, apabila seseorang menyeru mereka kepada Allah, ya dekat nih, tujuannya untuk menyeru mereka, mengajak mereka, menggandeng mereka kepada Allah. Wa in aqarrahum fi biladihi. Di sini bukan apabila ya, walaupun. Jangan diterjemahkan apabila, tapi diterjemahkan walaupun. Biar nyambung. Walaupun seseorang menyuruh mereka kepada Allah, tetap harus membenci dan memusuhi. Ya, dia seru, tapi di lain sisi dia juga hatinya membenci dan memusuhi. Ya, ini di sini diterjemahkan walaupun. Kalau apabila nggak masuk nanti. Wa in aqarrahum fi biladihi, walaupun mereka diizinkan di negerinya. Wa akhadha minhumul jizyata, dan seseorang mengambil dari mereka jizyah. Siapa itu? Kawaliyil amr, seperti pemerintah mengambil dari mereka jizyah. Walaupun diizinkan, walaupun sudah pemerintah kita mengambil jizyah dari mereka, namun harus ada bara, benci, murka, dan memusuhi mereka karena Allah. Walaupun seseorang menyuruh mereka kepada Allah, ya bagus menyuruh mereka, tapi di lain sisi nggak boleh cinta, nggak boleh loyal. Walaupun mereka diizinkan untuk tinggal di negerinya, negeri Islam misalnya diizinkan, dan waliul amr mengambil dari mereka jizyah, tetap harus ada bara. Ya, bara berlepas diri, benci, murka, memusuhi. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha al-jizyata minal yahudi wan nasara wal majusi. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil jizyah dari Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Wa akhadha al-jizyata minhum fiha aunun lil muslimina. La mahabbatun lahum, lihat tuh. La mahabbatun lahum. Rasulullah mengambil jizyah dari mereka, fiha, yaitu di dalamnya, karena mereka sudah tinggal di negerinya, aunun lil muslimin, sebagai bentuk pertolongan kepada orang-orang muslim. La mahabbatun lahum, bukan karena kecintaan kepada mereka. Kan mereka nggak diperangi, jadi terlindungi karena sudah bayar jizyah. Itu untuk pertolongan kepada orang-orang muslim, bukan karena cinta kepada mereka. Lihat di sini, perhatikan apa kata Syekh bin Baz. Wa tu'khadul jizyatu minhum idza lam yadkhulu fil Islam wa la yuqataluna. Bal, lihat di sini, yuqarruna ma'abudihim fillahi wa adami mualati. Wa tu'khadul jizyatu minhum, dan diambil jizyah dari mereka.
dengan catatan idza lam yadkhulu fil Islam, apabila mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Kan ada banyak pilihannya. Mau masuk agama Islam? Kalau nggak mau berarti harus bayar jizyah. Kalau nggak mau juga berarti diperangin. Pertama apa? Masuk Islam nggak? Kalau masuk ya udah aman. Kalau nggak harus bayar jizyah kalau mau tinggal di sini. Kalau nggak mau bayar jizyah berarti diperangin. Gitu. Ya, diambil jizyah dari mereka apabila mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, wala yuqatalun, dan mereka tidak diperangi. Tapi tetap bal yuqarruna ma'a bughdihim fillah, akan tetapi mereka tetap diikrarkan ma'a bughdihim fillah, bersamaan dengan memusuhi mereka karena Allah. Tetap ma'a bughdihim, memurkai mereka karena Allah. Wa adami muwalatihim, dan tidak berloyalitas kepada mereka. Jadi tetap walaupun dia sudah bayar jizyah, diizinkan untuk tinggal, tetap diikrarkan dengan memurkai mereka dan tidak berloyalitas kepada mereka. Kemudian fa in abau al-islam wal jizyata qutilu ma'al qudrati. Wa hadha khassun bi ahlil kitab wal majusi. Ini hanya disinggung sedikit-sedikit ya, karena nanti ada pembahasan khususnya tentang wala dan bara. Nggak cocok kalau disampaikan untuk pemula ya. Pemula itu dia bagusnya fokus dan memperhatikan tauhid uluhiyah terlebih dahulu. Dia sibukkan dengan matan-matan, dia pahami matannya. Nanti kalau udah lanjut ke kitab-kitab yang lebih luas, baru kita perluas hal-hal yang seperti ini. Amma baqiyatul kuffari fala tuqbalu minhumul jizyatu bal yuqataluna hatta yadkhulu fil Islam. Seperti siapa? Kal wathaniyina wasyuyu'iyina wa ghairihim min asnafil kafarati ma'al qudrati ala dhalik. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Fa in abau al-islam, apabila mereka menolak masuk ke dalam agama Islam. Abau, menolak. Abaya, abau. Nggak ada, bukan abai ya. Siapa abai? Itu kok kenapa dipanggil abai? Oh, cadel R. Oh. Fa in abau al-islam, apabila mereka menolak Islam. Wal jizyah, dan menolak juga jizyah, nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar jizyah. Qutilu, maka mereka diperangi. Ma'al qudrah, bersamaan dengan kemampuannya. Tapi lihat apa kata Syekh, wa hadha khassun bi ahlil kitab wal majusi. Perlakuan seperti ini, ditawarin dulu mau masuk Islam atau enggak, kalau enggak ya bayar jizyah. Perlakuan seperti ini khassun bi ahlil kitab wal majus, khusus untuk ahlil kitab dan majusi. Ahlil kitab siapa? Yahudi dan Nasrani, Nasara. Ya, jadi perlakuan ini khusus untuk ahli kitab dan majusi. Amma baqiyatul kuffari, adapun sisa orang kufar yang lainnya selain dari ahlul kitab dan majus, fala tuqbalu minhumul jizyatu, maka tidak diterima dari mereka jizyah. Ya, kalau selain dari ahlul kitab dan majus pilihannya cuma dua. Masuk Islam, kalau enggak diperangin. Enggak ada bayar jizyah. Bal yuqatalun, akan tapi mereka diperangin hatta yadkhulu fil islami, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Kal wathaniyina, seperti penyembah berhala, wasyuyu'iyina, dan komunis. Ya, maksudnya yang tidak punya, yang meyakini tidak ada Tuhan ya. Komunis, ateis. Wa ghairihim, dan selain mereka min asnafil kafarati, dari jenis-jenis kekufuran, ma'al qudrah, bersama dengan kemampuan atas hal itu. Liqaulihi subhanah, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Qatiluhum, perangilah oleh kalian mereka-mereka ini, hatta
hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada kesyirikan. Fitnah di sini kesyirikan. Mungkin ma'ruf ya. Kemudian wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadilah agama semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk perangi mereka. Wa qawlihi subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kalian segera, lari gitu, maksudnya berangkatlah segera. Khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqalan, dan dalam keadaan berat. Baik merasa ringan, mudah untuk berangkat, ataupun merasa berat, lari pokoknya. Berangkat dengan segera. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Wa qawlihi subhanahu, dan firman Allah Ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Apa di sini kata Syekh? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhur al-hurum, apabila telah habis bulan-bulan haram, apa kata Allah? Faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuh, dimanapun kalian menjumpai mereka. Haitsu, dimanapun. Wajadtumuhum, kalian menjumpai mereka. Wa khuduhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum, dan intailah mereka kulla marsad, di tempat pengintaian. Jadi saksi pembahasannya di sini, kita nggak boleh loyalitas, cinta, dekat kepada mereka. Harus benci, murka, dan memusuhi. Walaupun tinggal bayar jizyah dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Allah? Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jikalau mereka bertaubat, dan gak hanya taubat, indikasi keislaman dia harus aqamus salat wa atuz zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarlah mereka berjalan. Maka dari sini juga para ulama menyimpulkan orang yang meninggalkan salat berarti apa? Kafir. Tidak mau bayar zakat berarti apa? Kafir. Karena di sini Allah mengatakan nih orang-orang kafir nih, kalau udah taubat, menunaikan salat, bayar zakat, baru boleh membiarkan jalan mereka. Berarti apa yang bisa kita pahami? Kalau dia belum menunaikan sholat, gak boleh membiarkan jalan mereka, perangi. Kalau mereka belum membayar zakat, gak boleh membiarkan mereka perangi, gitu. Itu fahmul mukhalafahnya. Nanti Anda pelajari dalam ilmu usul fikih. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu dahsyat ya, besar dosa orang yang meninggalkan salat. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang pada semakna ini banyak. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa muraduhu subhanahu wa ta'ala ma'al qudrati ala dzalik. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al qudrah, ya perangi, yaitu bersama dengan kemampuan, mampu gak? Atas hal itu, karena firman Allah taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qawlihi subhanahu, fattaqullaha mastata'tum, bertawakkallah kalian semampu kalian. Kemudian lihat juga dalil yang ketiga, wali annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatilil musyrikina hatta qawiya ala dzalik. Dan kalau kita lihat sejarah, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang musyrik sampai kapan? Hatta qawiya ala dzalik, ketika sudah kuat atas hal itu.
Jadi ada waktunya. Kalau sudah kuat, maka dari itu Rasulullah memerangi mereka. Tsumma qala ta'ala fi akhiril ayati, kemudian Allah Ta'ala mengatakan dalam akhir ayat, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka-mereka itu yaitu yang menerapkan wala dan bara, cinta kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir. Mereka-mereka itulah kataba yang Allah telah tetapkan fi qulubihimul iman, di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, ayyadahum nanti bimakna qawwahum, yaitu Allah menguatkan mereka dengan kekuatan darinya, ay qawwahum biquwwatin minhu. Allah menguatkan mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah selesai muqaddimah yang kedua, yaitu ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang tauhid rububiyah, permasalahan yang kedua tentang tauhid uluhiyah, permasalahan yang ketiga tentang al-wala wal bara. Alhamdulillah. Dan juga muqaddimah yang ketiga sudah antum baca ya? Masya Allah. Sampai halaman 22 berarti sudah dibaca semua? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat,